Pada hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah Bapa kita yang selalu menyertai perjalanan kita dan gerejanya. Kita telah memasuki minggu Advent kedua. Kita sedang menantikan kedatangan Kristus untuk membawa pembebasan bagi kita, agar kita dibebaskan dari perbudakan akibat dosa-dosa kita. Demikian juga bebas dari berbagai kemelut di dunia. Sekarang keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Persiapkanlah hatimu untuk menyambutnya. Nyanyikanlah Tuhan yang datang membawa kebahagiaan. Kita bernyanyi dari buku nomor 40 ayat 1 dan 5. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang dikeronenya berjalan di hadapannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu. Janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati. Karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nomor 41 ayat 5.
ditetapkan untuk kita pada Minggu Advent kedua hari ini tertulis dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 733 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk sujud untuk mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Setiap kali kami datang ke hadapan-Mu karena merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, yang menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik,
janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Injil nomor 45 ayat 4 dan ayat 6. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu Advent kedua hari ini tertulis dalam Markus 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Injil nomor 574 ayat 2 dan ayat 3.
seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Pende nomor 417 ayat 1 dan ayat 2. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hati, jiwa, dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada minggu hari ini diambil dari Mazmur 85 ayat 9 sampai ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjebuk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita atau setiap manusia memerlukan pemulihan. Ada yang ingin dipulihkan dari sakit penyakit supaya dia memperoleh kesembuhan dan sukacita. Ada juga rumah tangga yang menginginkan pemulihan karena selama ini mengalami keretakan hubungan. Ada berbagai situasi kehidupan kita yang membutuhkan pemulihan. Ketika kita menghadapi keterpurukan hidup, kita membutuhkan pemulihan supaya kita boleh bersukacita. Namun satu hal yang sangat penting
yang harus dipulihkan dalam diri setiap orang percaya atau manusia adalah pemulihan hubungan dengan Tuhan. Maka di Minggu Advent yang kedua ini, yang dalam liturgis gereja memiliki arti kesetiaan dan cinta kasih, maka Minggu Advent kedua ini lilin sudah dinyalakan 2 buah yang mengingatkan setiap kita orang yang percaya, yang mengingatkan kita seluruh jemaat Tuhan, supaya kita mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan, supaya kita mempersiapkan hati kita, supaya kita mempersiapkan diri kita, supaya kita mempersiapkan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, nats ini merupakan ungkapan doa dan pujian dari Bani Korah atau keturunan Lewi yang memiliki tugas sebagai penyanyi yang melayani di dalam bait Allah. Mereka merasakan kebaikan Tuhan. Mereka merasakan bahwa kehidupan mereka, kehidupan umatnya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dipulihkan dari kehidupan masa lalu yang mengalami begitu berat, kesukaran, penderitaan, karena mereka mendapat hukuman dari Tuhan, sehingga mereka harus terbuang ke bawah. Mereka mengalami keterpurukan hidup. Tetapi pada saat ini mereka mengalami pemulihan dari Tuhan. Mereka sudah disadarkan bahwa kasih Allah begitu besar bagi mereka. Kasih Allah begitu luar biasa bagi mereka. Asalkan mereka mau dipulihkan dan mau menyadari kesalahannya dan mau bertobat dan mau kembali kepada Allah. Ketika mereka kembali ke Yerusalem dan mereka ingin membangun kehidupan yang baru, mereka membangun daerah mereka, membangun Yerusalem, mereka sadar tanpa Tuhan mereka tidak mampu melakukannya. Mereka sadar tanpa pertolongan Tuhan mereka tidak bisa kembali ke tanah mereka. Tanpa pertolongan oleh Tuhan mereka tidak bisa melakukan tugas-tugas mereka. Maka mereka melihat dan merasakan bahwa kasih Allah itu sangatlah luar biasa. Dan mereka harus mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Dalam semua kehidupannya, Tuhan yang harus diandalkan. Mereka mau bertobat dan mereka mau mendengarkan firman Tuhan karena mereka yakin Tuhan akan memberikan kedamaian bagi mereka. Tuhan akan memberikan sesuatu yang baik. Dan mereka berjanji tidak akan mengulang kesalahan mereka yang merusak relasi mereka dengan Tuhan, yang merusak hubungan mereka dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mereka ingin hidup di dalam damai sejahtera, di dalam sukacita, di dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah memperlihatkan, karena Tuhan sudah memberikan kasih, setia, anugerah, penyertaan dan keselamatan bagi umatnya. Kemuliaan Tuhan akan melingkupi kehidupan mereka. Kemuliaan Tuhan akan terlihat dari hidup umatnya. Keadilan, kebenaran, damai sejahtera, sukacita akan terlihat di dalam kehidupan umatnya. Maka ketika itu terlihat, nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Karena Tuhanlah yang memampukan mereka untuk melakukan hal tersebut. Kekuatan dan kehadiran yang daripada Tuhan bersinar bagi orang-orang yang takut akan Dia. Bersinar bagi orang-orang yang mau dipulihkan oleh Tuhan. Orang-orang yang hidup seturut dengan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus melatih diri untuk mendengar.
bagaimana kita menjadi pendengar yang baik. Sering kita mengalami perselisihan, percekcokan akibat tidak mendengar dengan baik. Orang tua marah kepada anaknya karena dia tidak mendengar dengan baik nasihat orang tuanya. Dan seseorang bisa mengalami perpecahan dengan saudaranya, dan seseorang akan mengalami perpecahan dan percekcokan dengan saudaranya apabila tidak mendengar dengan baik. Demikian juga di tengah rumah tangga, apabila suami tidak mendengar dengan baik tentang apa yang diceritakan oleh istri, bisa menimbulkan perpecahan atau persoalan. Karena itu sedikit masalah tidak bisa diselesaikan karena masing-masing pihak tidak mau mendengar. Terkadang kita mau hanya didengar tetapi tidak mau untuk mendengar orang lain. Terlebih di dalam kehidupan iman percaya atau kehidupan rohani kita diajar supaya kita mendengar dengan baik. Karena iman timbul dari pendengaran, yaitu mendengar akan firman Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Roma 10 ayat 17. Dan untuk menjadi hamba yang baik, untuk menjadi hamba yang taat, untuk menjadi orang-orang yang percaya, yang setia kepada Tuhan, kita dibutuhkan kepekaan untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan dan untuk menghidupi firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini juga mau mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima anugerah yang daripada Tuhan, supaya di dalam kehidupan kita mau mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Ketika kita diberi kesempatan, maka mari kita pakai kesempatan itu untuk melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, mewujudkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Karena anugerah Tuhan yang luar biasa sudah dinyatakan bagi kita di dalam Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia ini, yang memberikan pemulihan dan keselamatan bagi kita. Mungkin dalam kehidupan kita mengalami proses kehidupan yang terkadang tidak mudah, yang terkadang juga menyakitkan, yang terkadang membuat kita tidak berdaya. Tetapi melalui nas hari ini kita diingatkan, ketika kita bersandar kepada kekuatan Tuhan, kita akan dimampukan dan kita akan dipulihkan, kita akan diberi kekuatan, sehingga kita boleh mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Karena itu pada saat ini kita diajak setiap orang yang percaya untuk mau membenahi diri, untuk mau kembali kepada Tuhan, seperti dikatakan dalam kitab Markus tadi, bahwa kita untuk diinginkan adanya pertobatan, beralih kepada kebenaran firman Tuhan. Karena keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita di dalam Yesus Kristus harus terus menerus kita nyatakan dimanapun, bagaimanapun kondisi kehidupan kita. Karena kelak keselamatan itu akan disempurnakan ketika kedatangannya, kita akan bersama-sama dengan Dia. Sebagai wujud nyata dari keselamatan yang sudah kita terima di dalam Yesus Kristus dan yang akan disempurnakan ketika kedatangannya kedua kali, mari kita menjadi orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Mari kita mewujudkan kehidupan yang penuh kasih, penuh kesetiaan, keadilan, perdamaian dimanapun kita berada. Pemberitaan kabar baik tentang hadirnya Juru Selamat yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, dikatakan di sana supaya setiap orang mempersiapkan diri dan mau dibaptis dan mau bertobat. Dan pada saat ini ketika kita juga mempersiapkan kedatangannya yang kedua kali, kita juga diingatkan seperti itu untuk mau membenahi diri. Karena itu marilah kita tetap setia kepada Tuhan, dan marilah kita mau dibaharui, mau bertobat, supaya Tuhan pulihkan kehidupan kita. Walaupun kita menghadapi suka dan duka atau menghadapi pertentangan di dalam hidup ini, tapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan pulihkan, kita akan mendapatkan sukacita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah menyapa kami, yang meneguhkan iman percaya kami. Biar kami senantiasa mengandalkan Engkau dan setia hanya kepada-Mu saja. Kami mau mendengarkan suara dan kami mau melakukan yang seturut dengan firman-Mu. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan. Biarlah kiranya
Di masa-masa Advent ini, kami mau membenahi diri kami. Kami mau Tuhan pulihkan, sehingga kami semakin layak di hadapan-Mu. Beri kesehatan bagi mereka yang sedang mengalami sakit penyakit. Beri kekuatan bagi mereka yang sedang lemah. Berkati kami Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dari anak-anak sampai yang lansia. Bersama dengan Tuhan kami boleh bersukacita. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Bukannya 802 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.